Sekarang kita akan melihat struktur folder dan file yang akan kita buat. Silahkan buat satu folder dengan nama apa aja. Saya udah buat di sini namanya auth_php dan kita buka di localhost kita. Nah, sekarang kita akan buat struktur file dan foldernya karena ini nanti idenya bisa kita kembangin, maka sebisa mungkin dari awal udah kita bikin teratur atau udah kita bikin rapi. Nah, sekarang saya akan bikin satu folder yang namanya functions. Isi functions ini nanti fungsi-fungsi utamanya istilahnya dari PHP-nya. Kita akan isi folder ini dengan yang namanya pertama user.php. Nah, isi user.php berarti nanti fungsi-fungsi yang berhubungan dengan usernya. Selain user, kita juga akan membuat satu file lagi dengan nama db atau database.php. Nah, nanti yang berhubungan dengan database, fungsi-fungsinya akan kita masukkan ke db.php ini. Setelah folder functions, kita akan membuat satu folder untuk view-nya. Saya akan buat view di sini. Jadi nanti akan ada folder buat view, jadi HTML dan CSS-nya akan masuk ke sini, begitu juga dengan template-nya. Akan kita bikin file baru dengan header.php, jadi nanti menu dan hal-hal yang di bagian atas yang udah statis saya masukkan di bagian header.php ini. Begitu juga dengan bagian bawahnya atau bagian footer-nya, semua akan kita masukkan di footer.php ini. Lalu selain view dan functions, kita akan bikin satu folder lagi namanya core. Nah, core ini dia tugasnya nanti sebenarnya cuma buat manggil satu file yang nama filenya adalah init.php. Nah, init ini singkatan dari initialize, tapi namanya sekali lagi terserah teman-teman. Jadi nanti kita akan memasukkan data-data dari apa aja functions yang kita butuhkan. Misalnya kita mau masukin fungsi db, mau masukin fungsi user, mau mulai session, kita mulai semuanya dari init.php ini nantinya. Jadi setiap kita butuh file-file tadi, kita cukup include si init ini tadi. Jadi kita nggak perlu tiap kali mau masukin db, mau masukin user, kita harus ngedeklarasiin di awal require-nya, tapi cukup di file init aja. Jadi nanti file initnya sangat kecil isinya, yang penting kita bisa pakai buat include nantinya. Nah, di luar folder-folder ini saya akan bikin file-file yang umum, misalnya index.php-nya, lalu akan ada buat login-nya, login.php, akan ada lagi register.php buat daftar tentunya. Kita bikin sesimpel ini aja, jadi ada strukturnya sekarang, kita punya 3 folder, dan satu file di bawah folder utamanya yaitu index, login, dan register. Di bawah view ada footer dan header, dan di bawah functions ada db dan user, lalu di bawah core ada init.php. Nah, saya tambahkan lagi di bagian view-nya, yaitu style.css, tentu untuk mengisi CSS-nya. Nah, ini aja struktur file dan foldernya. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya.